Ia menyaksikan para nahkoda di kapal tersebut sudah menggunakan kompas dan peta yang penuh dengan garis mata angin. Hal ini tentu saja membuat ia terheran-heran karena pelaut Jawa sudah menggunakan peta dan kompas yang orang-orang Portugis belum kenal. Kerajaan besar seperti Majapahit, Demak, dan Kesultanan Kalinyamat membuat kapal besar seperti Malambang, Kelulus, dan Jung. Malambang adalah sebuah jenis kapal layar yang menjadi kapal perang utama Kerajaan Majapahit selain Jung dan Kelulus. Peta administratif pernah dibuat pada masa Raden Wijaya memerintah Kerajaan Majapahit dan diserahkan kepada tentara Yuan asal Cina yang menaklukkan kerajaan tersebut pada tahun 1292. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan kerajaan Nusantara dan menemukan sebuah peta. Peta tersebut menunjukkan wilayah seperti Tanjung Harapan, Portugal, Brazil, Laut Merah hingga Laut Persia. Lalu kemana peta Jawa ini? Peradaban sebelum masa kolonialisme memberikan gambaran bahwa Nusantara sejak dahulu memiliki kekayaan intelektual tinggi dan budaya yang luhur. Kemampuan membuat kapal besar transaksi perdagangan hingga mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Kepiawaian dalam sistem navigasi membuat nenek moyang memiliki tradisi maritim. Sejak 700 tahun yang lalu, kerajaan di Nusantara telah memiliki kecakapan navigasi, pengetahuan laut, bahkan ilmu pemetaan. Tradisi ini berawal dari pelayaran kecil dari jalur sungai yang membentuk jalur air untuk menjelajah dan berlayar ke wilayah yang lebih luas. Mereka mempunyai keahlian membaca arah. Kompas mereka awalnya adalah bintang, sedangkan petanya bisa berupa intuisi. Pelaut dari Makassar contohnya, mereka dibekali dengan kotika tilik atau naskah-naskah tertentu dalam bahasa daerah yang mengenali perahu musuh atau bukan. Meskipun tidak ada bukti tertulis, namun ada banyak hal yang bisa dijadikan bukti bahwa ilmu navigasi memang sudah menjadi sahabat karib para pelaut Nusantara. Di antaranya adalah pada tahun 1275 ketika Raja Kartanegara dari Singosari mengirim tanda persahabatan berupa arca Mansyuri kepada Raja Melayu yang bermukim di pedalaman Jambi dengan menggunakan perahu. Hal ini tentunya begitu mustahil jika para pelaut yang merupakan utusan Raja Kartanegara tidak mengenal peta ataupun navigasi. Terlebih letak kerajaan Singosari menuju ke pedalaman Sumatera tidaklah dekat. Ini harus melewati banyak cabang sungai dan hutan lebat. Menurut Jono Satrio Atmojo, selain peta, tentunya ada teknologi lain yang digunakan pelaut utusan ini sebagai petunjuk. Lalu pada tahun 1506 ketika Ludovico di Vartema berlayar dari Kalimantan menuju Jawa menggunakan kapal pribumi, ia menyaksikan para nahkoda di kapal tersebut sudah menggunakan kompas dan peta yang penuh dengan garis mata angin. Hal ini tentu saja membuat ia terheran-heran karena pelaut Jawa sudah menggunakan peta dan kompas yang orang-orang Portugis belum kenal. Dalam buku Adrian B. Lapian, Pelayaran dan Perniagaan Nusantara turut dikisahkan bahwa sang nahkoda yang membawa di Vartema ini bercerita bahwa jauh di sebelah selatan Pulau Jawa terdapat lautan yang besar, tempat di mana siang hari berjalan pendek dengan hanya 4 jam lamanya. Lapian juga menambahkan, jika keterangan di Vartema itu memiliki bukti yang kuat, maka bisa dipastikan pelayaran di Samudra Hindia sudah sedemikian jauh sampai melintasi daerah subtropis sebelah selatan. Nusantara sebagai penghasil rempah satu-satunya menjadikan wilayah Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan terbesar. Kerajaan Maritim Nusantara menguasai perdagangan hingga ke Cina dan India. Tradisi maritim ini semakin berkembang pesat dan memiliki peranan penting untuk penyebaran bahasa, budaya, agama, kesenian hingga menguasai jalur perdagangan utama di Selat Malaka serta Selat Sunda. Tak heran Nusantara pun dikenal sebagai poros maritim dunia karena memiliki sejarah peradaban maritim yang terbesar pada masanya. Kerajaan Majapahit memiliki sistem perekonomian yang maju karena memanfaatkan jalur pelayaran di Nusantara hingga mengontrol sistem perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan besar seperti Majapahit, Demak, dan Kesultanan Kalinyamat membuat kapal besar seperti Malambang, Kelulus, dan Jung. Malambang adalah sebuah jenis kapal layar yang menjadi kapal perang utama Kerajaan Majapahit selain Jung dan Kelulus. Menurut C.J. Zandvliet dari Belanda dalam jurnal Holland Horizon tahun 1994, Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Rudolf W. Matindas pada peluncuran buku Survei dan Pemetaan Nusantara 40 tahun Baku Surtanah di Jakarta pada Kamis 20 Mei 2010 mengatakan peta administratif pernah dibuat pada masa Raden Wijaya memerintah Kerajaan Majapahit
dan diserahkan kepada tentara Yuan asal Cina yang menaklukkan kerajaan tersebut pada tahun 1292. Namun sejarah juga mencatat bahwa peta Nusantara adalah peta navigasi yang dibuat pada abad ke-15 ketika Laksamana Cheng Ho dari Cina melakukan pelayaran di wilayah negeri ini. Kerajaan di Nusantara kemudian dikenal untuk produksi kapal besar hingga ke dataran Cina. Kapal-kapal Nusantara di masa lalu terbiasa berlayar di laut lepas mencapai Samudra Atlantik. Pada zaman kuno tercatat bahwa kapal besar Jawa berlayar hingga ke Tasmania. Alfonso de Albuquerque dalam suratnya menuliskan bahwa orang Jawa memiliki kecakapan seni navigasi dan berpengalaman dalam jejak pelayaran. Bangsa Portugis menyebutkan peta orang Jawa merupakan peta terbaik di awal tahun 1500-an. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan kerajaan Nusantara dan menemukan sebuah peta. Peta tersebut menunjukkan wilayah seperti Tanjung Harapan, Portugal, Brazil, Laut Merah hingga Laut Persia. Hal ini juga menunjukkan nenek moyang di Nusantara telah berlayar sangat jauh. Alfonso juga menuliskan bahwa jejak pelayaran orang Jawa telah mencapai Madagaskar. Bahkan peta penjelajahan orang-orang Jawa kuno sudah mencantumkan daerah Brazil di Amerika Selatan. Jika kita melihat catatan kuno Tiongkok yang ditulis sekitar 131 Masehi, orang-orang Jawa dululah yang pertama kali menjalin hubungan kedua bangsa tersebut. Padahal waktu itu Tiongkok belum memiliki kebudayaan berlayar. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita jauh lebih unggul dalam teknologi kapal dibandingkan Tiongkok yang notabene-nya sudah sangat maju di kala itu. Lalu kemana peta Jawa ini? Sayangnya menurut Alfonso de Albuquerque, peta itu karam bersama kapal Fort de la Mar di perairan Sumatera pada Desember 1511. Alfonso hanya sempat mengirimkan pada Raja bagian timur peta tersebut yang telah diterjemahkan dari bahasa Jawa ke Portugis oleh Francisco Rodrigues. Begitupun berbekal separuh peta tersebut, Portugis akhirnya berhasil mencapai Kepulauan Maluku. Jika kita adalah keturunan para pelaut, kenapa sekarang kita sangat jauh dengan kebudayaan maritim? Dan ironisnya, banyak di antara kita yang sangat takut dengan lautan. Tak hanya itu, banyak sekali mitos yang menyeramkan tentang laut, mulai dari legenda, Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, dan lainnya. Bukankah ini menjadi sebuah perenungan terhadap pihak-pihak yang tidak ingin melihat bangsa kita maju seperti dahulu tentunya? Indonesia saat ini sudah menjadi negara agraris yang mengelola lahan pertanian dan perkebunan dan meninggalkan budaya asli leluhurnya. Padahal, Indonesia mampu menyaingi bangsa Eropa dan menjadi penguasa di Asia Tenggara selama ratusan tahun. Secara geopolitik, sejarah, dan budaya, Indonesia adalah negara maritim, mengingat wilayah daratan Indonesia berada di dalam satu kesatuan yang dikelilingi oleh lautan dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan dan jumlah pulau terbanyak di dunia. Serta tentunya merupakan salah satu negeri yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Dan yang lebih menguntungkan lagi adalah letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa antara dua benua Asia dan Australia, diapit oleh dua samudra Pasifik dan Hindia serta negara-negara Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki 4 titik strategis yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia yang melewati Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar yang bisa memberikan peluang besar untuk memfasilitasi Indonesia menjadi pusat industri perdagangan serta pelayaran maritim di dunia.